Assalamualaikum Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Baik, Bu. Semula memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Mas Niramayanti Gajah. Saya, Bu. Fadila Maharani. Hadir, Bu. Arasi Seji. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, silahkan Ananda perhatikan sekeliling Ananda. Kalau ada sampah, tolong dibuang dulu ke tempat sampah. Dan jika mejanya masih berserakan, silahkan Ananda luruskan mejanya. Dan buku-buku yang tidak bersangkutan dengan kimia, silahkan simpan di dalam tas terlebih dahulu. Baiklah Ananda, minggu kemarin Ananda telah belajar tentang struktur dan tata nama senyawa turunan dari alkana. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang masih mengingat apa saja yang termasuk dalam senyawa turunan alkana? Baiklah, Bu. Saya Fadila Maharani. Senyawa karbontul alkana itu terdiri dari alkohol, alkoksialkana, alkanal, alkanon, asam karboksilat, alkilakanoat, amina, dan haloalkana. Apa itu senyawa turunan apa saja yang termasuk dalam senyawa turunan alkana? Sekarang Ibu ingin bertanya lagi, siapa yang bisa menjawab ini struktur dari apa? Alkoksialkana, Bu. Nah, benar sekali ya Ayu. Selanjutnya ini struktur dari apa? Alkanal, Bu. Nah, benar sekali. Berarti Anda semua masih mengingat ya apa pembelajaran kita pada minggu lalu. Baiklah Ananda, sekarang Ananda perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Dari gambar tersebut, apa yang dapat Ananda amati? Benar sekali Ananda, ini adalah gambar mie yang mengandung formalin dan mie yang tidak mengandung formalin. Nah, dari gambar tersebut, Ibu ingin bertanya, pernahkah Ananda mendengar kasus tentang mie yang mengandung formalin? Nah, benar sekali Ananda. Dengan belajarnya senyawa turunan alkana ini, Ananda semua bakal tahu bagaimana bentuk dari mie yang mengandung formalin, warna dari mie yang mengandung formalin, bau dari mie yang mengandung formalin, dan ketahanan dari mie yang mengandung formalin. Jadi dengan belajar senyawa turunan alkana ini, Ananda semua dapat mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dari mie yang mengandung formalin. Nah, baiklah, sekarang ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa kita lihat bahwa materi kita pada hari ini yaitu materi kita pada hari ini yaitu sifat fisika dan sifat kimia senyawa turunan alkana. Ananda, sebelumnya Ibu sudah memanggil Ananda ke dalam 4 kelompok kan? Sekarang silakan Ananda semua duduk ke dalam kelompoknya.
Nah, sekarang Ibu akan membagi kembali Ananda semua ke dalam kelompok yang namanya kelompok ahli. Nah, di kelompok ahli ini nanti Ananda akan membahas subtopik yang akan Ibu berikan materinya kepada Ananda. Nah, kelompok ahli ini Ibu akan memberikan Ananda nanti ada nomor 1 sampai nomor 4. Nah, di sini bagi Ananda yang mendapatkan nomor lot 1 akan duduk bersama teman-temannya yang mendapatkan lot 1. Begitu selanjutnya sampai yang dapat lot nomor 4. Sekarang silakan Ananda yang mendapatkan lot 1, 2, 3, dan 4 duduk bersama teman-temannya mendapatkan lot nomor yang sama. Sekarang Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD kepada Ananda. Sebelumnya LKPD ini simpan terlebih dahulu, nanti akan dijawab setelah materinya sudah paham. Sekarang Ibu akan membagikan bahan ajarnya terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok 1 Ibu namai dengan kelompok Halo Alkana dan Alkana. Untuk kelompok 2 Ibu namai dengan nama Alkanol dan Alkoxik Akana. Nah, untuk kelompok 3 Ibu namai dengan alkanoat dan alkil akanoat. Dan untuk kelompok 4 Ibu namai dengan alkanal dan alkanon. Baik, sekarang silahkan Ananda pelajari bahan ajar yang telah Ibu berikan. Ibu beri waktu 10 menit untuk Ananda mempelajari submateri yang telah Ibu berikan. Baiklah Ananda, apakah dari Ananda ada yang bingung dengan materinya? Tidak, Bu. Baik, waktunya sudah habis ya Ananda. Sekarang Ananda semua silahkan kembali lagi kepada kelompok asalnya. Nah, baik, Ananda semua sudah kembalikan kepada kelompok asalnya. Sekarang Ibu beri waktu 10 menit kepada Ananda untuk menjelaskan materi yang telah Ananda pelajari di kelompok ahli kepada teman-temannya yang di kelompok asal. Sifat senyawa dipengaruhi oleh struktur yang berbeda, tentunya akan memiliki sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda pula. Sifat fisika dan sifat kimia senyawa karbon turunan alkana diantaranya yang pertama adalah haloalkana atau RX, yaitu memiliki sifat fisika yang pertama senyawa haloalkana tidak membentuk ikatan hidrogen dan tidak larut dalam air. Yang kedua, mempunyai titik didih dan titik leleh lebih tinggi dari alkana yang mempunyai jumlah atom C yang sama. Hal ini disebabkan oleh adanya penggantian atom hidrogen. Lalu, memiliki sifat kimianya yaitu yang pertama, dapat mengalami reaksi substitusi dengan suatu basa membentuk alkohol. Yang kedua yaitu dapat mengalami reaksi eliminasi dengan reaksi basa kuat. Yang kedua adalah amina atau RNH2, memiliki sifat fisika yang pertama adalah berbau amis, yang kedua larut dalam air, yang ketiga dapat larut dalam alkohol, benzena, dan eter, yang keempat adalah titik didih dan titik lelehnya tinggi. Semakin banyak jumlah atom C, maka semakin tinggi pula titik didih dan titik lelehnya. Lalu sifat kimianya yaitu yang pertama bersifat basa lemah, dan yang kedua adalah larutan amina dalam air bersifat basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya Dia Avianti. Saya akan menjelaskan penjelasan dari materi Ibu Karin. Jadi, sifat senyawa dipengaruhi oleh strukturnya. Senyawa yang berbeda strukturnya akan memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda pula. Jadi, sifat fisika dan sifat kimia senyawa turunan alkana sebagai berikut. Yang pertama, alkanol. Nah, jadi alkanol memiliki dua sifat, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Itu sifat fisika. Semakin besar massa molekul relatif alkanol akan semakin tinggi pula titik didihnya. Nah, alkanol dengan beserta molekul rendah dapat larut dalam air. Kedua, sifat kimia. Alkanol primer dapat dioksidasikan menjadi alkanal. Oksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam alkanol. Oksidasi alkanol sekunder akan menghasilkan alkanon. Alkanol tersier tidak dapat dioksidasi. Kedua, alkoksi alkana. Kedua sifat juga yaitu sifat fisika dan kimia. Sifat fisikanya dengan jumlah atom C yang sama. Didih alkoksi alkanal lebih rendah dari titik didih alkanol. Larut dalam air. Kedua, sifat kimia. Bereaksi dengan halogen dan natrium. Mudah terbakar membentuk gas CO2 dan uap air. Saya akan menjelaskan tentang sifat fisika dan sifat kimia. Pertama, asam alkanot memiliki sifat fisika berbau asam
memiliki rasa asam, larut sempurna di dalam air. Memiliki sifat kimia, merupakan asam yang lemah, reaksi alkohol dapat menghasilkan etil asetat dan air. Kedua, akil alkanot, bersifat fisika, bersifat nonpolar, larut di dalam pelarut organik, sedikit larut di dalam air. Bersifat kimia, mudah menguap, dapat menghasilkan reaksi hidrolisasi. Sekian, terima kasih. Baiklah, Ibu dan teman-teman, di sini Masni akan menjelaskan tentang sifat fisika dan sifat kimia alkanal dan alkanon. Nah, sifat senyawa dipengaruhi oleh strukturnya. Senyawa dengan struktur yang berbeda tentunya akan memiliki sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda pula. Sifat fisika dan sifat kimia senyawa karbon turunan alkana diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu alkanal RCOH, di mana yang pertama sifat fisika yaitu bersifat polar, yang kedua gaya intermolekul dan titik didihnya lebih besar dari alkana dengan jumlah atom C sama, memiliki titik didih yang lebih rendah daripada alkohol dengan jumlah atom C yang sama. Yang selanjutnya yaitu senyawa dengan berat molekul rendah dapat larut dalam air. Nah, selanjutnya yaitu sifat kimia. Yang pertama, di mana sifat kimia dari alkanal yaitu dapat direduksi menghasilkan alkohol primer. Yang kedua, dapat mengadisi HCN. Yang ketiga, dapat mereduksi larutan Fehling membentuk endapan merah. Selanjutnya yaitu dapat mereaksi pereksitolen untuk membentuk endapan perak Ag. Yang terakhir yaitu jika dioksidasi dia akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, selanjutnya yaitu alkanon yang rumus strukturnya yaitu RCOR, di mana sifat fisikanya itu pertama bersifat polar, yang kedua gaya intermolekul dan titik didihnya lebih besar dari alkana dengan jumlah atom C yang sama. Yang ketiga, mempunyai titik didih lebih rendah daripada alkohol dengan jumlah atom C yang sama juga. Selanjutnya yaitu senyawa dengan berat molekul rendah dapat larut dalam air. Nah, di mana sifat kimia dari alkanon yaitu yang pertama, tidak memiliki ikatan hidrogen. Yang kedua yaitu dapat mengalami reaksi adisi hidrogen. Yang ketiga dapat direduksi menghasilkan alkanol sekunder. Yang keempat, adisi HCN terhadap keton akan menghasilkan cyanohydrin. Yang terakhir, tidak dapat teroksidasi oleh larutan Fehling dan Tolen. Sekian dari Masni, terima kasih Ibu dan teman-teman. Yang keempat, adisi HCN terhadap keton akan menghasilkan cyanohydrin. Yang terakhir, tidak dapat teroksidasi oleh larutan Fehling dan Tolen. Sekian dari Masni, terima kasih Ibu dan teman-teman. Baik, waktunya sudah habis ya Ananda. Sekarang kepada perwakilan kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil LKPD yang telah dijawab. Baik Ananda, itulah jawaban dari kelompok 1. Apakah dari Ananda semua ada jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Baik, sama ya. Sekarang silahkan kelompok 1 duduk lagi ke tempatnya. Baiklah Ananda, silakan perwakilan dari kelas mengumpulkan LKPD-nya ke depan karena Ibu akan mengambil nilai harian Ananda dari jawaban LKPD yang telah Ananda jawab. Baiklah Ananda, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan kan? Jadi di sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini?
Jadi Bu, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah dengan belajar sifat fisika dan sifat kimia dari senyawa turunan alkana, kita bisa mengetahui larutan senyawa dalam air, bentuk strukturnya, titik didih, titik leleh senyawa tersebut, dan bersifat apa senyawa tersebut. Iya, yang dikatakan Friska bahwa dengan belajar sifat fisika dan sifat kimia dari senyawa turunan alkana ini, Ananda semua bagaimana kelarutan senyawa tersebut di dalam air, berapa titik didihnya, berapa titik lelehnya, bagaimana bentuknya, bagaimana baunya, bagaimana rasanya, dan di situ juga Ananda bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Turunan alkana ini Ananda semua dapat membawa dalam kehidupan sehari-hari, bahwa di sini Ananda bisa melihat bagaimana makanan yang Ananda makan itu apakah memiliki zat yang berbahaya atau tidak. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada Ananda. Silahkan jawab selama 5 menit. Nah, waktunya sudah habis ya Ananda. Silahkan kumpulkan jawaban dari evaluasi yang telah Ananda jawab. Tugas kepada Ananda, tugas di rumah. Silahkan Ananda jawab soal-soal yang berkaitan dengan sifat fisika dan sifat kimia senyawa turunan alkana. Dijawab di dalam buku latihan, dikumpul minggu depan saat pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ananda akan belajar tentang isomer dan sintesis dari senyawa turunan alkana. Nah, silakan Ananda baca juga materi tersebut, karena sebelum memulai pelajaran besok, minggu depan, Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu. Jadi, Ananda semua harus membaca materi tersebut. Baik, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.